Saya akan menjelaskan metode dari konstruktor, mutator, dan aksesor. Yang pertama, metode itu apa? Apa sih metode itu? Metode adalah fungsi atau blok kode di dalam sistem pemrograman Java yang menjalankan tugas tertentu, digunakan untuk mengisi data, mengubah data, mengambil data, dan menjalankan aksi tertentu. Pada contoh di bawah ini ada kode dari class ATM yang metode info saldo yang isinya itu menampilkan saldo-saldo yang ada pada atribut-atribut. Metode ini dipanggil dari class ATM tadi ke class main untuk ATM beraksi, dipanggil dengan objek lalu dengan metode info saldonya. Masuk pada metode konstruktor. Metode konstruktor adalah metode khusus yang otomatis dijalankan saat objek dibuat. Tujuannya adalah menginisialisasi nilai awal dari objek. Ciri-cirinya itu nama metode sama dengan nama class, tidak menggunakan tipe data seperti return dan void, biasanya digunakan untuk memberikan nilai awal pada atribut. Bisa kita lihat pada gambar di bawah. Pada objek pertama kita masukkan nilai, nama, dan saldo awalnya. Nanti akan masuk pada konstruktornya saldo awal sama dengan saldo yang atribut. Jadi konstruktor menginisialisasikan nilai awal dari objek yang pertama ini rekening 1. Berikutnya metode mutator. Metode mutator atau setter digunakan untuk mengubah atau bisa mengatur nilai atribut dalam class. Biasanya digunakan untuk atribut yang private agar tetap bisa diubah nilainya dari luar class. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini ada rekening 1 objek ini di set nilai setornya menjadi 100.000 dan di set nilai tariknya itu menjadi 0 atau tidak ada. Lalu akan masuk ke metodenya, nilainya nanti masuk ke dalam nilai setor. Lalu pada info saldo ini akan memanggil nilai dari setnya tadi. Karena setnya tadi itu sudah masuk ke dalam nilai atribut setor, lalu tinggal dipanggil setornya saja. Jadi kita bisa lihat sistem out print setor tunai itu plus atribut setor dan akan menghasilkan run seperti di bawah ini, gambar di bawah ini. Lanjut pada metode aksesor. Metode aksesor atau getter yang bisa dipanggil getter ini digunakan untuk mengambil nilai atribut dari atribut yang bersifat private. Yang misalnya saldo tadi private, supaya bisa dibaca dari luar kelasnya sendiri. Pada contoh di bawah ini ada kode metode aksesor ini dengan nama get saldo, lalu dikembalikan lagi atau return saldo, nanti akan masuk ke saldonya. Nilainya itu bisa kita panggil dari kelas lain dengan sistem out print ini ditambah dengan nama objek lalu get saldo, jangan lupa dalam kurung, harus ada dalam kurung. Lalu nanti saat kita run sistem outnya ini akan menghasilkan saldo awal pada gambar seperti di bawah.
kita masuk pada video pembuatan program terus minimal ketentuan 3 metode ini. Ya, kita langsung saja kita bikin class-nya. Yang pertama kita bikin class-nya dengan dengan nama ATM, tambah lagi ATM BCA, finish. Kita bersihkan dulu ini. Kita masuk pada class-nya, kita masukkan atributnya itu string nama, koma, lalu integer saldonya, dan untuk nilai tarik dan sektor nanti integer saldo kita masukkan kita beri private supaya nanti kita gunakan aksesor untuk mengaksesnya, aksesor atau getter. Lalu dalam tugas ini memiliki syarat programnya, yaitu metode konstruktor, mutator, dan aksesor. Yang pertama, metode konstruktor. Metode konstruktor itu sama dengan nama class nama dengan class. Jadi metodenya ATM BCA, kita masukkan dulu aja dulu ke dalam class-nya. Kita masukin dulu public, jadi nama class-nya itu ya ATM BCA, konstruktor, string nama kita masukkan ke dalam atribut, kita masukkan ke dalam metode tadi. Nama kita ketik untuk menyatukan ini nama saldo, untuk menyatukan ini saldo awal. Saldo awal saya, tapi nanti kita pasti ada saldo awal saat kita sektor, nanti akan saldonya berbeda. Jadi kita menggunakan saldo awal, jangan lupa di atas harus sama persis di dalam konstruktor things-nya. Lalu kita masuk ke dalam metode mutator. Ya, metode mutator ini menggunakan void dan kita beri nama dengan set sektor saldo dalam kurung. Dalam kurung kita ganti jadi integer total untuk mengganti nanti jumlah saat kita set saldonya. Jika ditambah, lalu kita set lagi set jadi atribut sektor. Jadi mutator ini merupakan untuk atribut sektor maksudnya. Untuk kita set jumlah nilainya saat kita pada class main. Lalu yang kedua ini untuk tarik, void set tarik tunai, tarik tunai sama juga seperti vektor tadi, kita masukkan juga integer total, saldo nanti mengurangi saldo masuk ke dalam total.
lalu sektor sama dengan total, maksudnya tarik, atau bisa kita artikan ini saat saldonya ke total, totalnya ke tarik, totalnya ke atribut tarik nilainya. Nanti kita set jumlahnya nanti masuk ke dalam mutator ini. Lalu ketiga, method accessor. Method accessor untuk mengakses integer saldonya yang private tadi. Jadi kita ketik integer, kita beri keyword itu get saldo. Kita masukkan, kita kembalikan ke return saldo. Jadi get saldo itu kita kembalikan ke saldo. Jadi metode ini digunakan untuk mengakses supaya class lain itu class lainnya mengakses ke dalam class ATM BCA. Sudah ini semua, kita lanjut aja ke beraksinya atau mainnya. Kita buat yang baru, ini class yang baru untuk mainnya ATM beraksi. ATM beraksi kita rapkan dulu seperti tadi juga. Kita kasih ini public static void main. Kita akan bikin objek pertamanya itu objek pertama ATM BCA tadi. Dalam kelas ATM BCA objeknya rekening 1 sama dengan new ATM BCA. Jangan lupa kita isi nilai atributnya, ini kita isi nama dan saldo awalnya di metode konstruktor tadi. Masukkan nilainya, kita masukkan di sini tadi nama dan saldo. Kasih saldonya 100.000 aja dulu, namanya nama si pemilik. Kita mau print atau kita mau menampilkan dengan memanggil system out print. Dalam kurung kita isi kita ingin menampilkan nama dan saldonya, jadi kita ketik objek pertamanya tadi, nama objeknya, lalu nama si objek. Jadi rekening 1 titik nama, jangan lupa tanda plus, kita kasih aja sini keterangan nama pemiliknya rekening pertama. Lalu kita ketik lagi untuk menampilkan saldo. Kita ganti saja di sini saldo dengan ini saldonya awal keterangan. Di sini kita bisa lihat saldonya tidak bisa diakses ya. Jadi kita harus menambahkan tadi karena dia privat itu, jadi kita harus menambahkan integer get saldonya tadi. Kita ketik saldo, get saldo, jangan lupa S-nya besar, lalu ditambah tanda kurung. Sekarang dan hasilnya bisa mengakses saldo awal yang di privat. Dan itu kita akan kita set dulu sektor tunai, kita tarik dari uang 100.000 ini. Mau set dulu, kita gunakan metode mutator.
Jadi kita kasih nama objek tadi, kita panggil objek pertamanya, lalu kita set, kita mau setor saldo dulu dan setor tarik tunainya, maksudnya setor tarik tunai. Nah, kita beri nilai di sini. Jadi kalau kita mau mengosongkan tinggal ditaruh 0 saja. Tidak boleh kosong ya. Nah, jadi kita setor dulu 100.000. Kita nggak mau narik uang dulu, jadi kita nolin aja. Karena kita mau manggilnya, tapi kita maunya pakai info supaya hemat kodenya, nanti tinggal panggil method. Jadi kita gunakan info public void, kita namakan di sini metodenya info saldonya ini buat saat dipanggil nanti dia kayak gini, tapi di dalam metode info saldo kita ganti aja semuanya ini. Kita mau buat set panggil setnya tadi, karena dia di dalam flashnya sendiri, jadi kita nggak usah pakai get. Jadi tidak usah pakai get, karena dia di dalam flashnya sendiri, jadi bisa. Jadi datator dan aksesornya itu karena di dalam flash sendiri, langsung kita pakai atributnya aja buat manggil jumlah dari nilainya. Kita tetap tidak sah digunakan jika di dalam flash atau flash ATM. Di sini kita ganti dulu keterangannya, itu setor tunai tarik, setor tunai tarik tunai. Kita kasih deskripsi, kita ganti sini, tinggal kita panggil aja atribut kita mau atribut setor dan tarik dan setor. Tinggal menggunakan atributnya aja. Ini nilainya sudah masuk ke atribut, jadi kita panggil atributnya saja. Kita mau tarik, atribut tarik, kita mau setor, atribut setor. Lalu ini udah kita saldo total semua, karena saldo awal dan total itu berbeda. Kita tinggal panggil untuk saldo totalnya, total saldo itu tinggal kita panggil menggunakan atribut saldo, karena sudah dijumlahkan otomatis dalam sistemnya. Jadi kita tinggal panggil aja tadi, kalau tinggal panggil info metodenya tadi, kita panggil metodenya dengan nama untuk rekening pertama, untuk objek pertama tadi, lalu info saldo. Jadi kita run, ini semuanya beda dari saldo awal, mau setor, tarik, dan total saldo dari semuanya. Nah, ya seperti itu. Demikian dari program saya ucapkan terima kasih.